yang notanya masih tulis, orang-orang ngantri nih, kita masih pakai nota tulis kan ya nggak apa-apa. Iya, kasihan. Kan jadi kurang produktif. Mana tulisannya itu nggak bisa dibaca? Nah, itu yang jadi masalah. Tulisanku itu kan. Hai sobat bisnis kocok, Ikut Euro. Baik, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan buku Master Your Time, Master Your Life. Yes. Artinya kuasai waktu dan kuasai kehidupan. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Di sini ada siapa aja nanti. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya sebagai moderator. Nama saya Ali. Halo, ada Kak. Saya ada. Saya Okta. Nah, kami bertiga di sini akan membahas bab 2, yaitu waktu produktif. Selesaikan lebih banyak pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Jadi di bab 2 ini lebih tepatnya kita diajarkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu secara produktif. Bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan produktif dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, akan dibahas di sini. Setidaknya ada tiga kata kunci utama, yaitu pertama clarity atau kejelasan, selanjutnya adalah fokus, dan yang terakhir adalah konsentrasi. Nah, untuk pembahasannya saya mau tanya ke teman-teman dulu nih, dari bab 2 ini yang sudah didapat dari teman-teman apa sih? Bebas siapa dulu? Kalau aku ya, yang dapat aku simpulin saat membaca bab 2 ini itu produktivitas itu dapat dicapai ketika kita itu dapat merencanakan, terus kita dapat mengatur dan menetapkan prioritas-prioritas. Jadi itu prioritas apa aja sih yang akan kita lakukan untuk mencapai ini produktivitas tadi gitu. Produktivitas itu mungkin yang dimaksud kayak seberapa efektif pekerjaan kita dalam suatu tempo waktu gitu ya. Betul. Karena ada juga yang misal orang yang kerja cuma datang ya udah kerjain aja. Ada yang misal kerja itu dia jelas dia mau ngapain gitu ya mungkin ya. Terus dia bisa menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Nah, yang aku tangkap itu kayak gitu Kak. Jadi contoh kecilnya itu kita merencanakan hari ini, misal hari Senin, terus kita bakalan kerja nih. Nah, aku bangun tidur udah merancang aku nanti di kantor mau ngapain aja. Jadinya kita itu nanti di kantor itu produktif gitu loh, bukan kayak kita nggak tahu mau ngapain di kantor gitu. Menarik. Jadi kalau untuk menjadi orang produktif itu yang pertama kita harus tahu dulu ya, kita itu bangun tidur kita itu udah ada pikiran kita mau ngapain sih nanti di kerjaan itu, kayak gitu ya. Iya, dirancang. Kalau ada Kalau dari aku itu mungkin sama ya, sama kayak Kak Okta. Nah, ini mungkin ada tambahan nih, untuk lebih produktif lagi itu ada yang namanya tuh kejelasan. Jadi jelas itu mau tujuannya kayak apa gitu. Dan mungkin mau tambahin lagi, kalau kita mau kerja itu mungkin bisa ditambahin to-do list gitu loh. Jadi jam segini itu mau ngapain? Biar lebih terorganisir gitu ya. Ya gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu atau kayak ada waktu senggang tuh terus bingung kita mau ngapain ya hari ini. Yeah. Jadi mungkin bisa dicek aja to-do listnya yang udah dibuat gitu, jadi biar lebih terorganisir lagi di hari itu mau ngapain aja. Tapi memang bener sih, kadang kita kalau lagi kerja itu tiba-tiba bingung mau ngapain karena nggak ada to-do listnya harus ngapain. Coba bayangin kalau misal kita udah bikin dari awal gitu ya to-do listnya. Ya apalagi kalau di hari-hari tertentu yang sifat yang sepi gitu loh Kak. Mungkin Sabtu gitu mungkin banyak waktu luangnya kan, jadi mungkin bisa dimanfaatkan dengan sesuatu yang lebih produktif kayak yang udah kita tulis di tulis itu. Mungkin kalau misal aku punya bisnis F&B nih Kak, jualan makanan. Mungkin di hari Senin itu sepi, lagi sepi pengunjung. Nah itu mungkin aku bisa ngeset ketika aku bangun tidur, bikin to-do list. Oh hari ini kayaknya sepi warungnya, aku mau ngedekor ulang kafeku gitu ya. Jadi biar nggak ada waktu senggang yang nggak kepake untuk produksi. Menarik. Terus kalau produktivitas itu kalau misalnya kita udah kayak jadi kebiasaan gitu loh, kita juga jadi disiplin gitu sih, lebih jadi disiplin gitu. Jadi lebih masuk akal kayak produktivitas di
arahin ke disiplin gitu. Masuk gak sih? Masuk. Kayak, Masuk. iya gitu. Jadi kayak terus udah jadi habit buat disiplin kayak gitu kan lebih baik. Iya. Banyak juga orang-orang itu yang takut sama yang namanya mendisiplinkan diri Kak. Karena dia kan merasa aduh disiplin itu kayaknya keras, susah banget ya, berat banget rasanya. Ya sama aja ketika kita kecil, kita itu makan itu nggak nolak, kita itu disuruh makan baru mau makan kan. Iya betul. Karena kita nggak minta makan karena kita males banget makan. Tapi lama-lama disuapin terus setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, sama malam. Nanti lama-lama kan jadi habit dan kita nggak ngerasa keberatan sama sekali kan. Iya betul. Seperti itu aja sih teman-teman, kalau untuk masalah disiplin itu emang awalnya kerasa berat. Tapi nanti kalau udah menjadi habit, ya kita kan nggak akan keberatan lagi. Iya betul. Apalagi tadi kan disiplinnya untuk produktivitas kerja. Kalau kita udah jadi habit menjadi orang yang produktif ya nggak ada waktu buat nggak produktif gitu. Iya. Habitnya produktif. Habitnya aja produktif. Masuk. Terus tadi kan bab ini tuh ada sebenarnya tiga kata kunci yang mencakup seluruh bab ini. Ada stepnya ya, mungkin kejelasan, fokus, konsentrasi. Ya mungkin ada dari kakak-kakak yang mau menjelaskan sedikit. Kalau penjelasan mungkin yang tadi ya Kak, itu di perjelas lagi tujuannya. Nah, harinya mau ngapain gitu ya. Kalau fokusnya mungkin yang dapat aku tangkap itu pas kita ngejalanin itu kita fokus. Jadi kayak misalnya aku kerja kan sebagai CS, nah aku tuh fokus gitu loh. Jadi enggak mikirin yang mana-mana, jadinya tuh kerjaanku selesai gitu loh, cepat selesainya, nggak usah lama-lama gitu. Kalau dari CS itu mungkin kan pernah nih misal Kak Okta apa Kak Adel gitu nemuin customer yang lagi ngechat, Kak ini stoknya ada nggak sih kayak gini sekarang buat kebutuhan gini. Ternyata nama customernya itu sama kayak mantannya. Terus kalau nggak fokus kan nanti kita apaan sih, nggak usah chat lah, baca. Kan ya customernya jadi ini gimana mau jualan apa enggak mau. Ya kan berhubung kita jualan kayak printer kasir atau kan. Nanti kalau misalnya ada yang namanya namanya kayak mantan kan, nggak semua mantan kan harus dibenci ya. Kayak misal balasnya kayak ready sayang gitu. Kalau outputnya jadi closingan jadi omset kan nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau yang lagi marahan sama mantannya itu kan yang bahaya. Iya sih. Seperti tadi ya, berarti yang fokus itu tadi kita nggak ada distraksi atau mengalihkan ketika kita ngecek sesuatu gitu. Iya, fokus. Terus yang konsentrasi gimana? Kalau aku sih nangkapnya konsentrasi itu kayak kita itu mau output terakhir itu mau apa sih? Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, sebelum melakukan mengorganisir to-do list harian itu kan kita harus tahu nih kita pengen apa. Seperti mungkin Kak Okta dan Kak Adel kan tujuannya nanti mau ngomset 1 miliar per hari misal. Berarti kan nanti di to-do list itu kan baru dikasih kejelasan tuh. Aku harus dapetin customer yang bulan kemarin, checkout dan lain-lain. Terus nanti mau broadcast chat, mau follow up dan lain-lain gitu kan mungkin. Kayak gitu jadi lebih tertuju pada outputnya itu mau apa sih kalau konsentrasi itu. Jadi kita melakukan pekerjaan kan tentu kita mengharapkan suatu output. Nah di konsentrasi itu maksudnya kita harus lebih menjabarkan tujuan kita itu mau ngapain sih. Agar apa? Agar nanti kita ketika bikin kejelasan, bikin clarity tadi harian kita mau ngapain itu lebih enak. Dan juga nanti kita bisa lebih fokus kayak gitu sih. Misal konsentrasi, aku mau bisnis nih Kak, bisnisnya apa kan masih umum ya, bisnis itu kan kata yang umum. Nah konsentrasinya misal saya mau bikin F&B, bisnis food and beverage, makanan entah bikin cafe gitu kan. Nah nanti di kejelasannya kan akan lebih terorganisir ya, terinci lagi. Oh aku harus sewa tempat, harus cari supplier kopinya, supplier dagangannya gitu. Buat toko kasirnya. Buat toko kasirnya, nanti ada di kasir. Masuk nih. Tapi mungkin dari kakak-kakak ada contoh di real life atau contoh dari temen kakak-kakak yang udah rapi nih tentang clarity, fokus dan konsentrasinya. Ada nggak? Kalau di teman-temanku aku belum
ngeh gitu ya. Tapi kalau misalnya diri sendiri tuh masih rencana, maksudnya tuh kayak misalnya aku tuh nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk, Iya. hal kecil aja. iya hal kecil kan, kayak misalnya nih aku hari Minggu itu kan kita nggak ada kerjaan kan, Iya. kayak nggak tahu mau ngapain, bangun tidur jogging gitu loh. Nah terus itu kayak cuman diangan-angan tapi tidak terrealisasikan. Nah itu contoh yang gagal sih. Oke. Iya. Kalau yang berhasil Mbak? Kalau yang berhasil tuh kalau nggak hari Minggu. Oh malah nggak hari ini. Malah nggak ini. Iya, bukan jogging sih. Maksudnya kayak rancangan bareng bangun tidur, tapi itu bukan di hari Minggu. Soalnya kan kayak aku harus bangun jam 5 nih, soalnya aku kantornya ini buka apa namanya masuk jam 8. Terus abis itu aku harus OTW dari rumah jam 7. Jadi aku harus pagi banget buat bangunnya. Nah, itu aku selalu berhasil tuh. Gitu. Itu yang berhasil. Terus nanti aku juga nggak cuma ngerancangin aku harus bangun pagi di hari Senin sampai Sabtu, tapi aku nanti kalau udah sampai kantor aku mau ngapain dulu, mau buat kopi dulu, terus nanti baru kerja gitu, biar nanti nggak terdistract pas di tengah kerjaan aku harus buat kopi dulu biar aku nggak ngantuk gitu. Tuh salah. Jadi kita sampai buat kopi dulu baru kita kerja. Soalnya nanti kalau nggak gitu kita terdistract pas kerja, nanti ngantuk. Aduh, aku harus buat kopi dulu gitu. Tadi aku mau recall ulang tadi kan Kak Okta bilang yang hari Minggu mau mau jogging tapi gagal. Nah itu aku mau tanya, konsentrasinya udah nemu apa belum? Belum. Tujuan Kak Okta bangun tidur mau jogging itu konsentrasi tujuan akhirnya itu mau apa sih? Aku Mau apa? mau biar gerak aja, soalnya lemes gak sih kalau badan gak gerak. Nah, aku tuh ngerasa diri aku tuh lemes, soalnya aku cuma sehari-harinya tuh cuma duduk aja kan, kerjaan kita juga duduk. Yeah. Kayak aku juga nggak ada kesibukan lain selain kerja, jadi cuma kerja pulang kayak gitu terus repeat the habitnya kayak gitu. Nah terus aku ngerasa kayak kalau aku bahasa Indonesianya lukrah ya. Lelah, letih, lesu. Nah, betul, lelah, letih, lesu. Iya, kalau ini loh malam minggu itu lo ngerasain badannya, waduh besok nggak ada kegiatan apa-apa, badan kok capek, mau ngapain ya besok gitu, harus gerak badannya. Tapi kayak pas udah pagi pegang HP, scroll TikTok gitu, nggak jadi Nah, ini ya. berarti yang dimaksud dengan gangguan fokus tadi ya. Nah betul. Kejelasannya udah dapet nih, kita mau jogging pagi hari. Terus clarity, konsentrasinya kita mau badan lebih segera. Tapi di waktu tahap fokus, ternyata kita distract sama HP. Jadi gitu. Sebenarnya contoh-contoh di sini relate banget ya sama kehidupan sehari-hari. Kalau ada nggak? Kalau aku kebanyakan gagalnya sih Kak. Oh, Iya. kenapa tuh bisa gagal? Mungkin karena ini ya, contohnya tuh kalau kan udah buat to-do list nih. Yeah. Kerjanya mau ngapain aja dari pagi sampai mau pulang gitu. Nah ini tapi mungkin kayak ke-distract sama entah chatnya yang lebih banyak gitu, jadi nggak bisa follow up atau apa gitu. Jadi nggak sesuai sama to-do list yang udah dirancang di awal gitu. Nah itu gimana ya Kak biar sesuai gitu, nggak ke-distract sama gangguan? Kalau sebenarnya kalau ada berbagai masalah dalam satu waktu, itu paling enak kita kasih waktu untuk troubleshoot setiap masalah itu. Misal kita punya rentan waktu 1 jam, kita punya 6 masalah di situ. Nah kita breakdown dulu yang paling mudah, dan kita harus bagi waktu nih buat setiap masalah. Kalau 1 jam ada 6 masalah, berarti setiap masalah itu kita kasih 10 menit. Kalau misalnya dari 10 menit belum kelar, kita ganti dulu di masalah yang selanjutnya sambil nunggu ada pencerahan baru nggak sih di di masalah yang pertama ini. Kalau yang masalah kedua ini selesai dengan waktu 2 menit, kita punya 8 menit untuk kembali ke masalah yang pertama. Karena kadang kalau kita ngerjain masalah nih, ada 6 masalah dalam 1 jam, kita ngerjain satu masalah paling susah itu bisa 50 menit sendiri. Tiba-tiba udah tinggal waktu 10 menit, masih ada 5 jam, ada 5 masalah yang bisa mungkin gitu. Jadi itu kadang yang bikin kadang kita itu udah nulis to-do list tadi, cuman nggak sempat menyelesaikan to-do list gitu kan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya itu kan kita udah mencoba untuk mengorganisir pekerjaan kita. Kalau masalah cukup apa nggak cukup, oke, mungkin
penjabaranku mungkin terlalu detail kali ya. Mungkin aku bisa bikin lebih umum, atau mungkin beberapa masalah bisa aku lewatin ke hari selanjutnya, mungkin gitu sih. Jadi menurutku nggak usah terlalu terpatok di itu. Iya, nggak usah terlalu terpatok di to-do list, dan jangan sampai karena kita nggak selesai to-do list terus kita kita merasa gagal banget, terus nggak ada niatan buat bikin to-do list dari esok kayak gitu. Tapi kadang malah kayak pertama tuh lakuin sesuai dengan to-do list dan berhasil gitu, jadi kebiasaan gitu. Tapi setelah beberapa hari gitu nggak sesuai to-do list itu jadi ambiar semuanya. Oh, jadi buyar gitu ya? Iya, dan kayak harus lagi buat ngulangi kebiasaan yang baik itu. Pernah nyoba evaluasi to-do listnya apa enggak? Evaluasi gimana? Ya mungkin di to-do list itu terlalu banyak pekerjaan yang sebenarnya kakak mungkin secara kapasitas udah mulai kewalahan nih. Iya. Kayaknya bisa juga loh kayak gitu. Iya, mungkin ya kak. Iya. Jadi misal sehari ada, kakak biasanya 10 pekerjaan bisa selesai. Tapi karena entah itu karena usia atau karena ada masalah di luar pekerjaan yang kita nggak tahu ya. Iya. Jadi kita cuma bisa bikin 7 pekerjaan per hari. Ada bagusnya kalau kita coba push diri kita biar tetap bisa sampai 10. Tapi kalau emang benar-benar 1 minggu kok ternyata 7 pekerjaan terus yang selesai, ya mungkin ada yang perlu dievaluasi dari tulisnya. Mungkin bisa dibuat ulang mungkin ya. Ya, dibuat ulang. Biar lebih masuk. Iya. Lebih apa ya? Biar dari targetnya ada kemungkinan lebih tercapai. Menarik banget di bab 2 ini ya teman-teman ya. Sebenarnya di bab 2 ini tuh itu tadi ngajarin atau memberikan kita clue agar lebih produktif dalam pekerjaan kita. Iya betul. Memanfaatkan waktu dengan betul, biar tidak waktunya tuh terbuang sia-sia gitu loh. Nah, apalagi di zaman modern ini, itu kan kalau bisnis masih pakai bisnis yang lama-lama berkira-kira gitu kan. Waduh, yang jadul yang belum menggunakan teknologi. Yang belum menggunakan teknologi. Yang notanya masih tulis, orang-orang ngantri nih. Kita masih pakai nota tulis kan yang lama Pak. Iya, kasihan. Kan jadi kurang produktif. Mana tulisannya itu nggak bisa dibaca? Nah, itu nggak bisa. Tulisanku itu kan. Nah, makanya di sini ada kami dari Kocok, yaitu apa Kak? Kita itu apa sih Kak? Kita itu apa Kak? Adalah toko AIDC, Auto Identification and Data Capture. Iya betul. Yang secara garis besar akan membantu bisnis teman-teman atau saudara-saudara yang lagi bisnis agar lebih efisien dan lebih produktif. Contohnya kita harus apa aja sih Kak? Contohnya kita itu menjual peralatan kasir dari mulai printernya, cash drawernya, scannernya, bahkan supply kertas-kertas kasirnya kita juga ada. Nah ini cocok banget nih buat perkasiran usaha kakak kayak kafe, toko kelontong, minimarket gitu, cocok banget. Biar lebih apa Kak? Biar lebih efisien tentunya. Terus ada lagi Kak, ada yang mau ditambahkan? Kita ada di mana aja sih? Kita ada di berbagai cabang di Indonesia ya, mulai dari Medan, Jakarta, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Semarang hingga Makassar paling timur. Banyak juga ya ternyata ya Kak. Karena kita kan mendukung UMKM Indonesia. Betul. Jadi nggak ada alasan buat aduh nggak tahu nyari di mana printernya, kita tersebar di beberapa lokasi. Oke kalau gitu terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Kita dari Kocok kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.